Selamat pagi Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan live update khusus Tribun Lampung. Live update khusus kali ini akan menyajikan informasi teraktual terkait kasus geng motor yang meresahkan warga di Bandar Lampung. Dan inilah live update selengkapnya. Pada awalnya, geng motor dianggap sebagai kumpulan pehobi yang bertujuan mengekspresikan solidaritas dan kreativitas para pengguna kendaraan roda 2. Namun perkembangan selanjutnya saat ini menunjukkan pelbagai perilaku menyimpang dan penuh kekerasan yang dilakukan oleh anggota geng motor, terutama kaum muda. Dan kondisi itulah yang terjadi hampir di seluruh kota di Indonesia. Awalnya, geng motor ini hanya beraksi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Bogor. Bahkan Jogja yang dikenal sebagai kota pelajar dan banyak disebut sebagai kota ternyaman juga tidak aman dari aksi para geng motor yang oleh masyarakat disebut dengan klitik. Begitu juga kota Surabaya di mana wali kotanya sempat membuat pernyataan perang dengan geng motor. Akhir-akhir ini, kota Bandar Lampung pun menjadi tempat aksi para geng motor. Aksi merela bahkan sudah sangat meresahkan masyarakat karena dari beberapa aksinya mereka selalu membawa senjata tajam dan tak segan-segan melukai para korbannya. Aparat Polresta Bandar Lampung berhasil mengamankan 1 dari 4 pelaku penganiayaan dan pembacokan terhadap Arif Sanjaya pada Jumat 13 Januari 2023 lalu. Korban Arif Sanjaya dianiaya oleh pelaku yang awalnya diduga geng motor pada pukul 3 waktu Indonesia Barat di Lungsir Jalan Diponegoro, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Denis Arya Putra mengatakan pihaknya berhasil menangkap Nando Apriansyah, warga Sumberbatu, Kecamatan Teluk Betung Utara, yang merupakan salah satu dari 4 pelaku yang beraksi melakukan penganiayaan. Meski Kompol Denis membantah informasi yang beredar di media sosial yang menyebut pembacokan dilakukan oleh geng motor dikarenakan korban dan pelaku disebut memiliki permasalahan pribadi, namun apa yang dilakukan pelaku sangat identik dengan perbuatan yang dilakukan geng motor. Sebab pelaku M yang kini masih diburu polisi langsung menyabetkan senjata tajam jenis celurit ke arah korban Arif Sanjaya. Lalu pelaku dan teman-temannya kabur hingga dikejar massa dan naasnya. Motor pelaku Nando menabrak pembatas jalan hingga terjatuh, sementara teman-teman yang lain berhasil melarikan diri. Pelaku Nando diamankan masyarakat sekitar dan diserahkan ke pihak kepolisian. Adapun barang bukti yang diamankan 1 bilah senjata tajam berwarna hitam dengan panjang 60 cm dan Kompol Denis mengatakan pelaku dikenakan dengan pasal Undang-Undang Darurat nomor 22 tahun 1951. Sementara kasus lainnya di mana seorang warga ditusuk di Pahoman. Selang 1 hari geng motor kembali beraksi di Bandar Lampung dan kali ini gerombolan yang diduga geng motor melakukan penusukan terhadap Ade Hendra Saputra yang merupakan warga Gulak Galik, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Ade menjadi korban penusukan saat melintas di Bilangan Pahoman, Bandar Lampung pada Jumat 13 Januari 2023 sekira pukul 23:30 waktu Indonesia Barat. Paman korban Imron menjelaskan kronologi peristiwa penusukan yang dialami keponakannya. Penusukan terjadi saat korban melintas di Jalan Nusa Indah Pahoman, Bandar Lampung. Imron pada Sabtu 13 Januari 2023 mengatakan korban saat kejadian sedang naik motor ingin mengantarkan teman wanitanya pulang. Namun tiba-tiba sesampainya di seputaran Jalan Nusa Indah Pahoman, motornya mau ditabrak dengan anak-anak geng motor. Karena mau ditabrak, teman wanita korban lalu mengatakan woles aja kepada pelaku. Tak lama berselang, pelaku yang diduga anggota geng motor itu malah balik mengejar korban. Kata Imron, dari pengakuan korban, anggota geng motor tersebut berjumlah sekitar 5 orang.
Lalu gerombolan geng motor itu bahkan mengejar korban sambil memegang senjata tajam. Setelah terlibat kejar-kejaran, salah seorang anggota geng motor kemudian menusuk senjata tajam ke korbannya. Tiba-tiba korban AD ditusuk oleh pelaku, bahkan pisaunya sampai patah. Patahan pisau itu juga masih terdapat di tubuh korban. Selain itu, Imron mengatakan jika teman wanita korban juga ikut terkena luka beserta. Kemudian dengan kondisi luka tersebut, korban masih sempat pulang dan meminta bantuan rekan serta kerabatnya. Ia menambahkan, korban lalu dibawa ke rumah sakit bersama dengan warga untuk menjalani operasi yang di mana senjata tajam tersebut masih terdapat di tubuh korban. Mengenai banyaknya kasus geng motor di Bandar Lampung yang meresahkan warga, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana menyayangkan perilaku anak-anak geng motor yang kian meresahkan warga. Hal ini lantaran masih ada saja aktivitas para geng motor yang kebanyakan pelakunya masih berusia sekolah. Menurutnya seharusnya anak-anak ini lebih fokus kepada pendidikan, bukannya berkeliaran dengan membawa senjata tajam dan berbuat onar bahkan tawuran. Eva Duyana pada Sabtu 14 Januari 2023 mengatakan pemerintah Kota Bandar Lampung terus melakukan koordinasi dan telah menggelar rapat bersama dengan Forkopimda termasuk Polresta dan Kodim terkait penanganan geng motor yang masih marak ini. Ia mengungkapkan terkait persoalan geng motor memang menjadi tugas bersama. Terlebih pelakunya tidak hanya dari kota Tapis Berseri karena dari kabupaten tetangga juga dan kumpulnya di Bandar Lampung. Bahkan disebut Eva sudah ada yang berhasil diamankan sebanyak 10 anak dan telah diberikan sanksi atau hukuman sebagai efek jera. Salah satu upaya yang terus dioptimalkan adalah melalui patroli rutin yang dilakukan pemerintah Kota Bandar Lampung bersama dengan pihak terkait termasuk melakukan koordinasi dengan bupati daerah tetangga. Karena kalau untuk area Bandar Lampung menurut Eva memang tugasnya, namun yang kabupaten bukan, sehingga akan dibicarakan dengan bupati agar bisa melakukan upaya bersama. Terlebih aktivitas geng motor ini terus berubah-ubah termasuk berpindah tempat dan waktu. Ini kan sekarang lagi marak itu, langkah-langkah kita mengatasi geng motor itu. Iya, Bunda. Nah, ini Pak Kapolres. Belum beres-beres. Kemarin kan Pak Kapolres sudah ngambil ya. Pak Danim juga tahu nih. Bersama Forkopimda juga kita rapat. Nah, geng motor ini kan ternyata bukan hanya dari Kota Bandar Lampung. Mereka dari kabupaten-kabupaten kumpulnya di Bandar Lampung. Nah, kemarin Pak Kapolres bilang ada yang berapa anak, 10 anak ini sudah menjalankan hukuman, udah kena sanksi ya Pak ya. Nah, harapan ini bisa jera bagi anak-anak yang ada di Kota Bandar Lampung. Nah, kalau untuk anak Bandar Lampung memang tugas kita, tapi kalau di kabupaten kota mungkin kita nanti kolaborasi, kita akan juga bicara dengan bupati gimana harus kita inikan sama-sama. Karena kayak gini kan mereka kadang-kadang jam 10. Nanti kita tahu jam 10 pindah jam 12. Jam 12 ini kita tahu jam 4. Itu Bunda Eva bersama Forkopimda ngasih jalan keluar.
Jadi gimana mereka ini, kita semua siap siaga untuk melakukan ini. Dan mereka semua anak-anak kita inginnya mereka fokus untuk belajar. Untuk pendidikan dan harapan kita yaitu tadi mereka penerus. Ya Tribuners, baru-baru ini pihak kepolisian di Bandar Lampung sudah menangkap 8 pelajar. Sejumlah pemuda itu diamankan polisi saat kedapatan berkumpul hingga larut malam sambil meminum minuman keras. Adapun sejumlah pemuda yang masih berstatus pelajar tersebut diamankan oleh jajaran Polsek Kedaton Polresta Bandar Lampung pada Minggu 15 Januari 2023 dini hari. Kapolsek Kedaton Kompol Atang Samsurin mengatakan pihaknya saat melakukan patroli berhasil mengamankan 8 orang yang semuanya masih berstatus pelajar sekolah menengah atas. Kedelapan pelajar diamankan lantaran kedapatan berkumpul hingga larut malam di bilangan Raja Basaraya Bandar Lampung. Gerombolan pemuda ini juga berkumpul dengan membawa minuman keras. Akibatnya, mereka diamankan tim patroli gabungan Polsek Kedaton saat patroli malam di seputaran Jalan Haji Komarudin Gang Abadi 2, Kelurahan Raja Basaraya, Bandar Lampung. Adapun ke-8 pelajar tersebut yaitu GS berusia 17 tahun, KZ berusia 15 tahun, Eka berusia 15 tahun, RE berusia 17 tahun, AH berusia 17 tahun, RK berusia 17 tahun, dan GV berusia 17 tahun serta ZY berusia 16 tahun. Lebih lanjut, Kompol Atang menjelaskan rata-rata dari mereka masih berstatus pelajar di sekolah menengah atas yang ada di kota Bandar Lampung. Tak hanya menemukan 1 botol arak putih dan 1 botol minuman bersoda, polisi juga menemukan beberapa stiker bertuliskan Gandul dan Gaza. Kendati demikian, Kompol Atang mengatakan pihaknya masih mendalami apakah gerombolan pemuda ini ikut tergabung ke dalam geng motor. Kapolsek menambahkan pihaknya akan memanggil orang tua dari 8 pemuda tersebut. Selain itu, pihaknya juga akan mengatakan akan memanggil pihak tempat anak tersebut sekolah. Baiklah Tribuners, untuk mengetahui kondisi atau perkembangan lanjutan dari kasus geng motor yang meresahkan di Kota Bandar Lampung, kita telah terhubung dengan reporter Tribun Lampung yakni Sulis. Halo, selamat pagi Sulis. Ya, pagi Mutia. Udah mulai ini? Ya, Sulis, bisa dijelaskan seperti apa kasus geng motor yang merajalela di Kota Bandar Lampung? Ya, Tribuners dan Mutia, bisa saya jelaskan memang dalam beberapa waktu terakhir marak terjadinya aksi geng motor yang sebagian pelakunya juga diduga merupakan pelajar. Dan terakhir yang cukup meresahkan adalah adanya aksi penusukan yang terjadi di seputaran Lungsir. Menyikapi ini dari pihak pemerintah Kota Bandar Lampung sendiri sudah melakukan tindakan tegas dan melakukan upaya seperti itu ya, bekerja sama dengan pihak Polresta dan juga dari Kodim untuk melakukan penyisiran melibatkan Pol PP Bandar Lampung. Dan berdasarkan keterangan dari Wali Kota Bandar Lampung sendiri sudah sempat ada 11 anak yang digiring seperti ya, dan juga diberikan hukuman dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Dan Wali Kota Bandar Lampung sendiri telah meminta kepada pihak-pihak terkait, utamanya Pol PP, untuk terus melakukan penyisiran terkait keberadaan geng motor ini. Selain itu juga Eva mengakui bahwa terkait anak-anak geng motor ini tidak hanya berasal dari Kota Bandar Lampung, melainkan ada juga dari
daerah lain yang berbatasan dengan Bandar Lampung, sehingga dalam hal ini Eva mengaku akan melakukan cerah bagi koordinasi anak-anak dengan yang ada di Kota Bandar bupati Lampung. ataupun Karena kalau untuk anak pemerintah sekitar seperti dari Lampung Selatan maupun Pesawaran. Demikian, Mutia. Dengan banyaknya atau maraknya kasus geng motor, sudah dilakukan penyisiran juga oleh pihak kepolisian dibantu dengan pemerintah Kota Bandar Lampung serta dari pihak Kodim. Lalu seperti apakah tindak lanjutan dari pihak kepolisian setelah menetapkan tersangka dari beberapa kasus yang melibatkan geng motor? Mungkin bisa dijelaskan seperti apa sanksinya dan juga hukumannya tersebut. Oke, mungkin nanti untuk secara lebih detail tindak lanjutnya bisa dijelaskan oleh jurnalis kita yang ada di Polresta ya. Yang jelas untuk dari pantauan dari Pemkot Bandar Lampung sendiri, sanksinya sudah diberikan kepada anak-anak ini dan juga meminta kepada orang tua untuk turut mengawasi anak-anaknya, terutama untuk tidak beraktivitas yang tidak jelas di malam hari di luar rumah. Jadi keterlibatan orang tua dinilai Wali Kota Bandar Lampung dalam hal ini begitu penting untuk menekan kegiatan yang tidak diperlukan, termasuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat karena aktivitas para anak-anak geng motor ini. Demikian, Mutia. Ya baik, terima kasih banyak Sulis atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Baik Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan laporan dari reporter Tribun Lampung, Sulis, di mana ia menjelaskan bahwasannya pemerintah Kota Bandar Lampung yang memang sudah diwakilkan oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengatakan kasus geng motor ini memang sudah sangat meresahkan, di mana ia meminta semua pihak mulai dari pihak sekolah, pihak kepolisian, pihak Kodim dan juga orang tua dari siswa yang terlibat untuk mengantisipasi kejadian serupa tidak terulang kembali, di mana keresahan akibat geng motor ini memang sudah sangat meresahkan dan mengakibatkan beberapa warga di Bandar Lampung mengalami luka akibat senjata tajam yang dibawa oleh anggota geng motor. Ya baik Tribuners, dan untuk saat ini kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung Bayu Saputra. Ya selamat siang Bayu. Selamat siang rekan Mutiara. Ya Bayu, bisa dijelaskan bagaimana perkembangan terkait kasus yang melibatkan geng motor dan juga mengakibatkan salah satu warga di Bandar Lampung mengalami luka akibat geng ulah dari geng motor tersebut Bayu. Iya, terima kasih rekan Mutiara. Dapat saya sampaikan bahwasannya berdasarkan catatan dari saya yang berada di lingkungan kepolisian, kemudian di Polres dan hingga Polsek dan Polda, bahwasannya mencatat ada sekitar 19 orang yang diduga sebagai geng motor dari awal tahun sampai dengan tanggal 17 ini. Nah, berdasarkan catatan dari kami bahwasannya kepolisian ini selalu melakukan upaya-upaya untuk pencegahan di masyarakat, dan upaya yang dilakukan yakni pada minggu kemarin dari Polsek Sukarame melakukan hunting patroli, dan kemudian disusul Polsek Kedaton dan polsek-polsek lainnya yang ada di Kota Bandar Lampung. Tujuannya hunting tersebut mengupayakan supaya agar masyarakat ini tetap aman dan nyaman saat berada di rumah ataupun saat berada di jalan. Nah, berdasarkan catatan dari kepolisian juga, anggota geng motor ini mayoritas remaja yang mereka usianya rentang antara 15, 16, bahkan ada yang berumur di atas itu. Nah, berdasarkan catatan kepolisian juga, para pelaku ini ada yang dibebaskan karena masih di bawah umur, dan kemudian ada yang juga dilakukan penahanan di rutan Polsek ataupun Polres. Nah, kemarin saja pada hari Minggu, tepatnya pada pukul 00.30 sampai dengan 05.30, saya sendiri ikut melakukan hunting patroli bersama jajaran Polsek Sukarame, dan didapati ada sekitar 16 remaja yang diduga sebagai geng motor yang mereka berkumpul di SPBU Soekarno-Hatta atau tepatnya di samping Rumah Sakit Immanuel.
dan didapati dari 16 orang tersebut, 1 diantaranya perempuan dan sisanya laki-laki. Mereka menggunakan motor juga ada 8 unit yang tidak dilengkapi surat-surat, bisa dikatakan motor tersebut bodong. Hingga akhirnya para remaja ini diamankan di polsek setempat. Begitu rekan Mutiara. Dan adanya anggota geng motor yang memang sudah dibebaskan oleh pihak kepolisian, apakah ada tindak lanjut mungkin seperti pembinaan dari pihak kepolisian mengenai perbuatan-perbuatan yang memang sudah melanggar aturan terkait dengan seperti apa aturan yang benar dan juga aturan supaya tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian seperti itu, Bayu? Oke, rekan Mutiara, bahwasannya aparat kepolisian juga sudah mengimbau kepada remaja dan kemudian kepada orang tua juga, mereka menyaksikan langsung meminta supaya remaja tersebut untuk tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatannya, sampai dengan beberapa polsek juga yang mengamankan para terduga anggota geng motor ini sujud syukur di bawah kaki orang tuanya hingga menangis. Dan para remaja ini diminta untuk melaporkan kepada orang tuanya, dan orang tuanya juga untuk dilakukan terus pembinaannya kepada anak-anaknya sehingga kegiatan tersebut tidak terjadi lagi. Dan kepolisian juga meminta juga kepada orang tua untuk segera melaporkan anaknya ketika tidak ada di rumah ataupun tidak ada di sekolah. Dan ini yang mengakibatkan para remaja ini brutal sehingga mereka dengan kelompoknya melakukan tindakan-tindakan kriminal. Begitu rekan Mutiara. Kasus yang melibatkan anggota geng motor, menurut data dari pihak kepolisian, seperti apa kasus terparah yang diakibatkan oleh anggota geng motor? Mungkinkah sampai menyebabkan korban jiwa di Kota Bandar Lampung itu sendiri, Bayu? Oke, beberapa minggu terakhir, tepatnya di Jalan Raden Intan, itu sekelompok geng motor hendak tawuran dan didapati satu korban yang mengalami luka di bagian jari tengah dan jari manisnya itu putus disabet oleh salah satu oknum geng motor tersebut yang mengakibatkan patahnya tangan tersebut akibat dibacok. Dan itu merupakan insiden yang terparah semenjak para oknum-oknum geng motor ini merajalela di Kota Bandar Lampung. Begitu rekan Mutiara. Baik, terima kasih banyak Bayu atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Baiklah Tribuners, kita akan mendengarkan keterangan dari Kapolsek Sukarame, Bandar Lampung, di mana ia akan memberikan keterangan terkait setelah diamankannya 16 remaja yang diduga anggota geng motor. Sukarame dengan kekuatan kurang lebih 15 personil, malam ini mulai pukul 00.30 WIB melaksanakan kegiatan kepolisian. Ini menindaklanjuti perintah Bapak Kapolda dan Bapak Kapolresta dalam rangka mencegah atau menanggulangi adanya semua jenis kejahatan. Jadi tepat pukul 02.00 WIB kami tim menemukan ada satu kelompok yang sedang berkumpul di parkiran SPBU di Jalan Soekarno-Hatta. Kemudian kami temukan jumlah 16 remaja berbagai usia, kemudian dari salah satu orang SLTA di wilayah Bandar Lampung. Dan juga Pak, itu tadi terkait temuannya Pak? Temuannya sudah ada indikasi geng motor? Di salah satu sepeda motor memang ada salah satu nama kelompok
Tapi ini masih kami dalami karena tapi untuk hasil wawancara sementara ini memang belum ditemukan geng motor. Namun demikian masih 16 remaja tersebut berikut 8 unit motor dari salah satu wanita kami bawa ke Polsek Sukarame dalam rangka untuk penyelidikan untuk kelompok siapa sebenarnya mereka. Untuk barang-barang bukti, Pak? Yang ditemukan, Pak? Barang bukti sementara 8 unit sepeda motor dengan HP-HP mereka. Tapi ada indikasi ini mereka ini geng motor ya, Pak? Untuk sementara tadi keterangan mereka berapa yang sudah dibaca memang indikasi bukan kelompok geng motor atau berniat tawuran. Memang tadi di salah satu motor ada stiker ya, Pak, yang dibuat kuat. Ada stiker. Kemudian setelah kegiatan itu kami melakukan menindaklanjuti kegiatan, kemudian menyisir semua jalur yang sudah saya petakan, yang saya curigai selama ini untuk mereka yang jalur kelompok tawuran, dan kami juga melakukan kegiatan penyetopan. Baiklah Tribuners, untuk mengetahui sudut pandang yang berbeda mengenai perilaku dari geng motor yang sudah meresahkan warga di Bandar Lampung, kita sudah terhubung dengan Bapak Pairul Syah selaku sosiolog dari FISIP Universitas Lampung. Halo, selamat siang Pak. Halo, selamat siang Tabib pun, para Tribuners dan Mbak Mutiara ya. Iya betul Pak. Selamat siang, sampai jumpa kembali. Bagaimana Pak kabarnya? Gimana nih ceritanya? Baik. Baik juga ya. Iya, alhamdulillah. Baik Pak, terkait dengan banyaknya atau maraknya kasus geng motor yang sudah meresahkan warga di Bandar Lampung dan juga sudah menyebabkan beberapa korban warga mengalami luka akibat ulah dari anggota geng motor. Apakah ini merupakan hanya kenakalan remaja biasa atau ini sudah bisa dikatakan sebagai tindakan kriminalitas yang terorganisir, Pak? Baik, terima kasih karena ada dalam konteks sosiologi kriminalitas ini perilaku adik-adik kita ini kan kalau di bawah umur kan kita masih sebut ya kenakalan remaja. Jadi karena adik-adik ini masih mencari jati diri gitu loh. Nah, namun dari kondisi aktivitas ini yang jadi masalah ini kan kita yang ngasih merek ke mereka ini. Jadi ada teori bahwasanya orang itu jadi penjahat atau kelompok itu jadi penjahat akibat merek yang diberikan oleh kita sebagai masyarakat. Nah, sebetulnya merek ini jangan dikasih merek geng motor ya, karena geng motor itu kan bermakna penjahat. Maaf, bukan geng motor, geng itu bermakna penjahat, bandit dan berandal. Nah, jadi bandit dan berandal. Nah, dari sana ada istilah gaul, istilits, mengagumkan. Jadi ketika mereka kita kasih merek geng motor, itu malah happy, malah bangga dia orang. Hedonisme akhirnya, sehingga aktualisasi diri yang dibuat mereka melawan hukum. Ya. Nah, dari sini ada batasan apa tuh geng. Jadi geng itu secara harfiahnya tadi bisa diartikan penjahat, bandit, dan berandal. Nah, sebenarnya geng itu kelompok atau individu yang saling berkaitan ya. Baik dia berteman, dekat maupun kesamaan latar belakang seperti lingkungan, pekerjaan, hobi, atau sekolah. Nah, namun dari konteks ini, sosiologi melihat suatu geng itu kelompok pertemanan atau klik. Nah ini, jadi ketika orang setelah mendapat klik itu, dia merasa nyaman dan senang. Ya, padahal tadi itu hanya hedonisme mereka yang berakibat meskipun mereka sengsara, minum tengah jalan, hutan, mabuk-mabukan, akhirnya melakukan tindakan kejahatan, merampas barang orang, terus ngambil dagang-dagangan orang, dan seterusnya. Nah, dari sini yang harus kita ganti, hapus itu namanya geng motor. Jangan dikasih nama merek geng motor adik-adik itu.
Karena dari merek itu dia akan memberikan kekuatan, kebanggaan, sehingga aktivitas dia beranggap seorang gangster. Kalau kita nonton di film-film gangster itu kan terorganisir dengan baik, punya kekuatan yang luar biasa. Nah inilah awalnya kita memberi mereknya sebagai geng motor itu yang salah. Coba kita lihat, kasih merek aja mereka, kelompok motor gitu aja. Sebab dengan atau bilang kelompok kenakalan remaja. Nah jadi dari situ mereka sudah tidak nyaman karena merek yang kita berikan sudah mengucilkan dia, kita anggap dia udah antisosial. Ini. Halo, Tiara. Baik Pak, terkait dengan adanya pelabelan dari masyarakat mengenai nama geng motor ini yang akhirnya membuat anak-anak geng motor ini merasa bahwasannya dengan nama tersebut mereka happy dan keren, akhirnya berujung hedonisme. Iya. Nah, kalau bahasa gaulnya it elite. Iya. Elite. Saya mengagumkan. Nah itu tadi memang dia punya latar belakang di rumah tangganya, keluarganya itu ada masalah, kurang perhatian, atau dia putus sekolah. Akhirnya usia yang memang cukup rawan karena dia mencari jati diri itu, akhirnya ada klub itu. Nah awalnya kan saya lihat mereka itu nongkrong-nongkrong aja sih di perapatan, misalnya kalau di Bandar Lampung ini ada di Gajah, terus ada di jalan-jalan protokol gitu, ada klub motor yang berdasarkan merek dagangnya dan dia membuat grup. Nah namun dari sana akibat kita tahu kondisi perilaku remaja saat ini kan dengan melihat media yang tanpa batas, baik waktu, jarak, ruang, akhirnya mengadopsi itu. Jadi efek daripada mereka menonton, melihat, meniru, akhirnya melakukan tindakan kelompok geng motor itu. Nah, jadi kita harus ganti dulu itu, jangan dikasih merek geng motor. Nggak geng motor dia malah sombong, hedonisme dia, bangga dia, wih geng motor, bukannya malah takut ya, malah malu, tapi dia menjadi senang gitu, mengagumkan, karena ada bahasa gaulnya it's the leads ya. Jadi orang itu dengan sebutan geng motor itu bukan masalah dia tambah minder, malah dia punya rasa kekuatan dirinya untuk menjadi over, akhirnya melakukan tindakan kejahatan, apakah dia rampas, apakah dia mabuk-mabukan, narkoba, dan seterusnya. Dan ketua kelompoknya itu malah menunjukkan kekuatannya, jago gitu loh. Nah ini, dan bahkan kalau kita ikuti berita, di Indonesia, di kota-kota besar itu akhirnya bermunculan seperti jamur di tengah hujan gitu loh dia. Ya baik, lalu kalau misalkan anggota geng motor ini bisa banyak sekali kasus-kasus, contohnya di Bandar Lampung ini sudah melukai warga dikarenakan mereka membawa senjata tajam. Apakah itu masih bisa dikatakan sebagai suatu kenakalan remaja atau bisa dikatakan sebagai suatu kriminalitas seperti itu, Pak? Ya, jadi secara sosiologi, karena sosiologi itu mengatakan kejahatan itu adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang sehingga orang-orang ini merasa dirugikan ataupun tidak nyaman. Nah, karena konteks sosiologi melihat kejahatan ini dari dua sisi, dari hukum positif dan nilai-nilai sosial, norma yang berlaku, maka sikap perbuatan tindakan adik-adik ini ya sudah disebut penjahat. Gitu loh, sudah melakukan kejahatan, sudah melakukan tindakan kriminal karena masyarakat sudah dibuat resah ini. Ya, baik. Lalu langkah seperti apa yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menangani kasus anggota geng motor ini? Terlebih memang mayoritas dari anggota geng motor adalah anak-anak yang masih berusia sekolah atau remaja. Ya, jadi awal tadi saya bilang adik-adik ini kan di bawah umur ya, jadi masih pancaroba. Nah, 18, 17, kelas SMA, kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Bahkan ada SMP-nya juga didukung badannya besar gitu ya, fisiknya ini. Nah, jadi apa sih yang harus dilakukan oleh pihak penegak hukum? Sebetulnya pihak penegak hukum ini tidak ada kurang ya. Dia orang punya dari tingkat kelurahan, Babin Kantipmas ya, itu polisi-polisi yang ditugaskan di sana. Nah, pertama
polisi itu ada bentuknya penindakan dan pembinaan, preventif dan preemptif gitu loh. Nah, kalau penindakan ini ada sweeping. Nah, sebetulnya pencegahannya dari tingkat kelurahan, ya, dari bapak-bapak polisi kita itu sudah bisa mendata tentang anak-anak di wilayah hukum kerjanya, ya. Karena adik-adik ini kan lebih pintar dari orang tuanya. Di rumah dia pendiam, sholat, mungkin di luar dia motor bapaknya, emaknya, kakaknya diambil, ujungnya dia melakukan itu. Nah, pada saat pencegahan ini sebetulnya lebih nyaman, ya. Artinya apa? Ya, kepolisian mudah sebetulnya, apalagi sekarang ini di Bandar Lampung itu sudah ada satgas dari RT malahan, ya. Coba ini nanti ada dari Tribun ini hubungi satgas itu melalui wali kota, ya. Karena di sana itu ada RT-nya, ada satgas dari RT. Nah, satgas dari RT ini dia bisa tahu aktivitas masyarakatnya, khususnya adik-adik yang usianya masih remaja ini. Nah, dari sana dia bisa melakukan pembinaan. Ya, pembinaan ini banyak cara. Ya. Bisa dia melakukan kegiatan aktivitas pengajian, dia olahraga atau seni dan seterusnya. Ini, ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya penindakan. Ya, ini kita lihat sering patroli dari teman-teman di Polresta Bandar Lampung yang melakukan sweeping, ya, menangkap, mereka menemui mereka dan dibawa kantor polisi dan mereka dibina dan seterusnya. Nah, dari ini hati-hati untuk polisi ketika melakukan penindakan takut salah tangkap, karena adik-adik ini belum tentu dia ikut grup itu, ya, cuman dia diajak kawannya, dia ngikut. Tapi itu enggak masalah. Diproses, jadi kembalikan aja, kan itu memang dikembalikan, mereka nggak ada yang sampai dibina oleh itu. Bagus itu Pak Kapolres, saya ucapkan terima kasih, anggotanya telah melakukan tugas dengan sweeping namun dibina dan dipanggil orang tuanya dan motornya ditahan. Nah, bagaimana untuk menghabiskan ini, ya, supaya nggak ada lagi geng-gengan ini? Yang diutamakan itu dari Babin dan kerjasama sama RT. Ini, karena adik-adik ini yang namanya usia dini gini, 17-an remaja ini, yang untuk melakukan tindakan perbuatan atau dia kenakalan remaja ataupun menjurus ke kejahatan, itu bentuknya akan berubah-ubah. Ya, kalau dulu gegernya ada pang, ya, nanti ada lagi kelompok ngelem. Ini selalu ada nih. Ini, nah makanya pengawasan dari pihak polisi ini harus lebih rutinitas, ya. Karena kalau kita lihat dulu zamannya Pak Herman jadi wali kota, itu ada dia pengawasan melekat kepada gepeng, pengemis dan anak jalanan ini, gepeng-gepeng ini, dia pasang pol PP di jembatan penyerbang, di masjid, di pasar-pasar, itu akhirnya bersih. Nggak ada tuh gepeng lagi tuh Pak Herman zaman waktu itu. Nah, artinya kepolisian juga gitu. Ya, ada model yang dilakukan, titik-titik mana mereka ini nongkrong. Nah, tapi supaya dia tidak kena penindakan terus, nah itu tadi mohon dari pihak Babin, ya, Kapolsek, anggotanya harus membuat program pembinaan terhadap anak-anak remaja yang disinyalir melakukan kelompok-kelompok motor. Kalau saya nggak mau nyebutnya geng motor, ya, kelompok motor. Karena kalau kita kasih merek geng itu jagoan dia. Gimana? Dengan kasus tersebut, banyaknya aksi atau ulah yang dilakukan oleh anggota geng motor ini tadi, terus juga menyebabkan keresahan dari warga di Bandar Lampung. Apakah ini bisa dikatakan bahwa ada kesalahan dari didikan orang tua mungkin di rumah, dan mengenai hal tersebut seberapa penting atau seberapa besarkah peran orang tua untuk bisa meminimalisir anaknya untuk menjadi anggota-anggota geng motor yang melakukan hal-hal yang meresahkan warga, Pak? Iya, ini memang
ketika berumah tangga itu ya, sebab kata orang-orang sosiologi itu rumah tangga itu adalah bentuk sistem pemerintahan yang terkecil, bentuk negara yang terkecil yang ada di rumah tangga. Nah, anggota dan pimpinan rumah tangganya itu yang bisa menentukan kualitas anak. Nah, dari sini, jadi fungsi pengawasan orang tua ini juga sangat melekat harusnya. Karena kapan anak itu pergi sekolah, kalau dia masih sekolah nih, jam berapa dia pulang, di mana dia berada, ini harus dikontak. Tapi kita, orang-orang tua zaman sekarang ini kan kerjanya itu plural ya, jadi macam-macam, dan luangan waktu, jenis kerjanya, sehingga kadang-kadang melakukan kontrol terhadap anaknya tidak dapat dilakukan. Dia hanya lihat fisiknya, oh, anak saya udah pulang, anak saya tidur. Tapi nggak pernah diajak ngobrol. Kamu tadi dari mana? Sekolah tadi belajarnya apa? Gitu kan, ini nggak ada. Nah, oleh karena itu, kita kan ada ibu-ibu PKK. Ibu-ibu PKK ini jalur pemerintah bisa menyampaikan fungsi dan peranan orang tua. Nah, jadi kalau ibu-ibu PKK-nya ini digerakkan dari tingkat provinsi sampai dengan di tingkat RT, ini bisa. Jadi nanti ibu-ibu melakukan kegiatan PKK itu ditambahkanlah bila perlu babinnya ini masuk ke kelompok ibu-ibu PKK itu. Apalagi babin ini kan nggak selamanya laki-laki, saya lihat sekarang ini udah muda-muda, kalau dulu mah tua-tua yang jadi babin itu. Tapi sekarang muda-muda dan bahkan ada perempuannya. Jadi upaya orang tua ini betul deh, ini kunci daripada hasil daripada anaknya. Nah, kalau orang tuanya itu mendisiplinkan, memperhatikan, itu tidak bakal ada. Nah, jadi kayak adik-adik ini juga kan efek gaul ya. Jadi karena dia bergaul di luar, sehingganya dia tidak punya aktivitas yang positif, ujungnya dia melakukan super diri dia sehingga membentuk kegiatan itu, kelompok motor itu. Nah, dari sana ketika sudah terbentuk rutinitas kegiatan PKK, terus babinnya masuk di sana, sudah itu babin ini saya dulu penasaran kan, itu buat ini loh, peta ya, peta anggota masyarakatnya. Misalnya si A punya anak pria sekian orang, bahkan di kelompok motor itu bukan cowok aja, ada cewek juga. Nah, dia data itu. Nah, dengan kegiatan itu dia bisa kontrol ya ke anak-anak yang usia remaja itu tadi. Nah, bagaimana babin ini sama ibu-ibu PKK atau Karang Taruna Rismanya ini membuat suatu aktivitas yang sifatnya positif. Ini cuman kerjaan ini jangan separuh aja. Kadang-kadang nih ya kecamatan, lurah aktif, polisinya aktif, tapi dia harus rangkul juga tuh. Misalnya ada dari kantor-kantor agama, ya, isi ceramah dan seterusnya di dalam kampung itu, kelurahan itu, sehingga target daripada kenyamanan masyarakat, ketentraman masyarakat, kita bisa teratasi dengan baik. Sebab kita harus menghilangkan rasa, istilah gaulnya is the leads, ya, mengagumkan. Jadi jangan sampai adik-adik kita ini merasa kagum dengan kelompok motor itu dengan kegiatan yang negatif. Kelompok itu boleh kok. Orang kita sering dulu ada kelompok mobil ya, motor yang melakukan kerja bakti itu banyak. Misalnya ada suatu wilayah yang mendapat kesusahan, ada orang malah ngadain bansos, bagus kok. Nah, cuman sekarang ini trennya ya itu tadi, nggak sip kalau nggak gaul, itu dikatain kampungan, kalau bencong, nah, siapa yang nggak bereaksi yang demikian karena sudah itu dia lihat kagum gitu, dan di rumah juga tidak dapat perhatian dan seterusnya. Nah. Yang memang melakukan ulah yang meresahkan warga ini, Pak? Ya, jadi secara sosiologi ada sanksi sosial, ya, ada sanksi dari
negara yang sifatnya hukum positif tadi, ya. Nah, kita ini kan ada yang anaknya namanya sekolah anak nakal itu, ya, itu ada di daerah Tinggi Dendeng. Jadi sebetulnya aparat juga bisa setelah sweeping, terus adik-adik ini ditinggalkan di sana tempat pembinaan anak-anak nakal itu. Nah, di sana dia dapat pembinaan itu. Nah, jadi sekolahnya tetap, gitu ya, di hak dia dapat sekolahan dan dia bisa dibina kalau dia kebetulan udah lulus SMA. Tapi rata-rata itu masih SMP sama ke SMA itu. Nah, jadi tindakannya bisa dilakukan tindakan hukum positif. Itu karena untuk efek jerah. Tetapi ingat, ketika anak ini sekolah jangan hilang haknya. Karena sekolah itu hak dari orang individu. Nanti kalau kita tangkap itu dia nggak sekolah, nggak naik kelas, nah bukannya masalah dia jadi orang baik, malah lebih parah nih, begitu dia dendam, awas gua keluar ntar gua nggak kelompok motor lagi, gua buat kelompok rampok. Nah, jadi banyak hal sebetulnya institusi negara ini ya yang bisa membina adik-adik yang terjadi di kelompok motor. Dan ini biasanya musiman, ya mungkin ini karena lagi libur kemarin-kemarin ini kan, di orang kosong, udah nongkrong-nongkrong, nggak sip kalau nggak nongkrong gitu loh. Dan cewek-cewek juga nih bro, kalau kemarin kan sibuk ini pembalap liar jalanan. Ini kan ini kayaknya media udah nggak ribut lagi nih. Adik-adik yang sering. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Fairuzsyah atas waktunya dan telah memberikan tanggapannya mengenai maraknya kasus kenakalan remaja yang diduga merupakan anggota geng motor di wilayah Bandar Lampung dari sisi sosiolog. Baik, Tribuners, tadi kita sudah dengarkan pendapat dari salah satu sosiolog dari FISIP Universitas Lampung mengenai sudut pandang terkait dengan mengapa anak-anak di usia remaja melakukan ulah yang merupakan anggota geng motor dan meresahkan warga khususnya di Kota Bandar Lampung. Menyikapi hal tersebut, Polda Lampung akan mengambil tindakan secara tegas. Polda Lampung menyebut bakal menindak tegas aksi geng motor atau tawuran antar kelompok yang meresahkan warga. Kapolda Lampung Irjen Pol Ahmad Wiyagus melalui Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Padra Arsyad pada Jumat 13 Januari 2023 meminta agar anggotanya menindak tegas aksi geng motor atau tawuran antar kelompok yang meresahkan masyarakat di wilayah hukum Polda Lampung. Pandra mengatakan bentuk gangguan Kamtibmas yang terjadi di wilayah hukum Polda Lampung memang berkembang cukup dinamis. Di mana saat ini yang tengah marak adalah kenakalan remaja berupa geng motor yang melakukan aksi tawuran antar kelompok dan viral di media online hingga meresahkan masyarakat. Pandra menjelaskan Kapolda Lampung telah meminta jajarannya untuk menindak tegas aksi geng motor atau tawuran yang sudah cukup meresahkan. Hal ini sesuai dengan tugas Polri menjaga Harkam Tipmas dengan perannya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat serta penegakan hukum yang berkeadilan. Selain itu tentunya mengedepankan fungsi preventif dan represif dalam penanganan masalah aksi geng motor atau tawuran antar kelompok. Pandra juga menjelaskan Polda Lampung sudah melakukan upaya patroli di titik atau pemetaan tempat geng motor dan diidentifikasi akun media kelompok pelajar atau kelompok geng motor dengan memantau aktivitasnya, melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait dan pemerintah dalam mengatasi geng motor. Penegakan hukum secara profesional terhadap para pelaku geng motor yang terbukti unsur pidananya sebagai efek jerah. Pandra pun mengajak tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah, peran orang tua memberikan edukasi dan pengawasan terhadap anak-anak. Dan masyarakat yang mengetahui atau melihat geng motor untuk segera melapor atau menghubungi pihak kepolisian terdekat atau call center 110 dan aplikasi Super App Polri. Baiklah Tribuners, itu tadi live update khusus terkait dengan kasus geng motor yang meresahkan warga Bandar Lampung. Tribuners tentunya di rumah sebagai orang tua harap memperhatikan dan mengontrol anaknya untuk tidak keluar malam-malam apalagi melakukan aksi-aksi yang menyimpang di mana bisa meresahkan warga di sekitar.
Tribuners di rumah jangan lupa untuk terus menyaksikan tayangan menarik di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Saya Mutiara mohon pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.